sana kasadonyo, nanyek buki ka puncak lawang indah bana alam tabantang. Ranah Minang kayu nan gemilang adat pasyandi syarak takkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Walhuda Mezi Ramadhani dengan NIM 2-Bale070230. Di video kaliko Ambo membuat profil nagari di ma Ambo tinggal, yaitu profil nagari Sibarambang. Profil nagariko adalah sebagai ujian Ambo di mata kuliah Islam dan Budaya Alam Minangkabau dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Andos Haji Zulfahmi Magister HB Magister Humairah. Selamat menyaksikan. Setiap daerah dan alam menjadi pemukiman masyarakat tentunya memiliki proses dan sejarah yang berbeda-beda. Pada umumnya bukti sejarah yang berdiri sebuah nagari di Minangkabau sangat minim sekali, baik berupa prasasti ataupun tambo yang sengaja disusun dalam bentuk baku. Hal yang sama juga dialami oleh nagari Sibarambang. Sibarambang sebagai suatu nagari tentunya tidak terlahir atau terbentuk begitu saja. Pasti ada sejarah ataupun asal-usul mengapa daerah Iko dinamakan dengan Sibarambang. Bermula dari proses kedatangan nenek moyang nan mendiami Sibarambang pertama kali, yaitu keturunan nan berasal dari Urang dan Salapan atau Siba dan Salapan. Adapun keturunan yang menghuni 8 kelompok atau daerah itu adalah yang pertama Karimbang, dan kedua Batu Alang, dan ketiga Tanjung, dan keempat Guolam, yang kelima Kosambi, dan keenam Puncak Baih, dan ketujuh Kubang, dan ke-8 Sialalang. Pada waktu daerah Karimbang dan Batu Alang pertama kali dihuni oleh nenek moyang pertama atau yang lebih dikenal dengan Urang Tigo Niniak. Saat itu daerahku masih kondisi hutan lebat dan dihuni oleh banyak binatang buas seperti harimau dan gajah. Tidak jauh dari daerah tersebut juga terdapat daerah yang disebut dengan Lokok Tanongan, dan menurut sejarahnya merupakan daerah di mana tempat permukimannya gajah ketika itu. Karena gajah itu dijadikan kubangan oleh gajah yang hidup saat itu, maka aliran airnya mengarah ke Lurah Barombang dan Bamuaro airnya berada di Lubuk Kangkung Kiniko. Dahulu ketika sumber air masih banyak di Lurah Barombang, memancar air lebih kurang setinggi 10 meter atau tapeknya di Luak Palo sekarang. Merujuk dari proses alam di Ateko yang membuat pemukiman baru serta agar terhindar dari gangguan binatang buaya, berkumpullah pamuko Karimbang dan Batu Alang saat itu, dan mendapatkan kesepakatan untuk mengundang kaum yang bermukim di luar daerah Karimbang Batu Alang tersebut. Hasil kesepakatan tersebut ditetapkan Kota Kocik sebagai tempat bermusyawarahnya. Pada saat perundingan dilaksanakan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka yang berasal dari Siba dan Salapan tadi, maka diperoleh kesepakatan untuk membentuk nagari dengan memberi nama Sibarambang. Siba diambil dari kaum akan penghuni nagari tersebut, yaitu kumpulan dari orang-orang Siba dan Salapan. Sedangkan Barambang diambil dari keadaan alam yang diuraikan di Aceh, yaitu Lurah Barombang. Saja itu sepakailah forum musyawarah untuk memakai nama nagari Sibarambang. Hal ini juga senada dengan pituah adat, bule aye dek pembulu, bule kato dek mufakai. Dahulunya nagari Sibarambang ko babate langsung jo kerajaan, yaitu nan sebelah timur dan utara berbatasan dengan kerajaan Tembago. Adapun daerahnya yaitu Kolok, Guguk, Pancaturan, Guguk, Kubuk, Gunung Surek, dan Talago Gunung. Sedangkan sebelah timur dan selatan berbateh dengan kerajaan Kacang Rosam. Daerah Kacang Rosam ini meliputi Pondam, Puncak, Ampolu, Ketialo, dan Tanjung Balik sekarang. Bukti lain bahwa nagari ini sebagai nagari yang berdiri sendiri adalah adanya sebagian wilayah kerajaan Kacang Rosam yang menjadi wilayah ulayat kaum dari nagari Sibarambang. Daerah tersebut sebagian adalah Taratak Jarwai dan Pakaroham. Sampai saat ini daerah ini dihuni kaum yang berasal dari suku Dolimo, Bendang, Patopang, Sumpadang atau Sikumbang. Nagari Sibarambang terletak di Kecamatan Sapulu, Kota Diate, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Wilayah nagariko lebih kurang 26 km persegi. Diate dengan ketinggiannya antara 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Nagari Sibarambang ko terdapat 8 jorong, yaitu Jorong Karimbang sebagai pusat nagarinya, Jorong Cubadak, Jorong Jarwai, Jorong Sibumbun, Jorong Tinggi, Jorong Pakarohan, Jorong Pabusui, dan Jorong Pisang Kolek. Mata pencarian dan ekonomi nagari Sibarambang ko mayoritas warganya petani, tanaman pangan aren atau gula aren. Sebagian lainnya
menjadi PNS, pekerja, pedagang, dan merantau. Dan yang merantau tersebut membentuk sebuah organisasi parantau seperti Si Barambang Sepakat yang disingkat dengan SIS. Fasilitas dan infrastruktur di Nagari Si Barambangko ado tadape 4 SD, 1 SMP, dan layanan PAUD atau TK. Di Nagari Si Barambangko ado tadape 3 masjid dan 10 musola nan gadang di satyo jorong-jorongnya. Lingkungan sekitar Nagari Si Barambangko adalah area berbukit, bersawah, dan berhutan. Di Si Barambang, bagian jorong karimbangnya, ada 2 rumah adat nan masih taga, yaitu rumah adat Dolimo, dan ada 1 balai-balai adat yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, musyawarah, dan mengambil keputusan penting terkait urusan adat, sosial, dan budaya masyarakat di Si Barambangko. Nah, di Si Barambangko ada pula tradisi masyarakatnya yaitu tradisi Bakau. Bakau merupakan sebuah tradisi masyarakat di salah satu nagari di Kabupaten Solo, Sumatera Barat ko. Sebuah tradisi yang masih kaya dengan unsur-unsur budaya Minangkabau ko, termasuk salah satu ritual rutinan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Tradisi Bakau berisikan rangkaian kegiatan yang pada intinya adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang telah didapat, serta juga sebagai ritual penolak bala seperti ancaman tanaman dan hama. Di Si Barambang, permainan anak nagarinyo ada dinamakan dengan randai. Randai ko permainan tradisional Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran dan melangkah kaki secara. Tradisi menikah di Si Barambang ko sama jo tradisi menikah di Minangkabau pada umumnya, yaitu rangkaian prosesi yang unik dan kaya akan makna. Tradisi menikah di Si Barambang atau Minangkabau ko dikenal unik oleh tradisi masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, beberapa tradisi yang khas meliputi marese atau tahap awal bajapui pemberian uang atau barang oleh keluarga, dan menjapui marapulai penyambutan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan. Di Nagariko terdapat sebuah puncak bukit nan paling bersejarah di kampung atau Nagari Si Barambang, yaitu Puncak Kutu-Kutu, biasa disebut oleh masyarakat sekitar. Dan konon katanya pada zaman dahulu ada seorang anak yang pai merantau ke Nagari Saborang. Belum diketahui sampai sekarang, dan orang tua anak tersebut mencarinya ke sana kemari yang ingin sekali bertemu dengan anaknya. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah gunung yang cukup tinggi untuk memanggil anaknya, namun hasilnya nihil. Dan akhirnya juga mereka berdua bersumpah, jika kau tak kembali anakku, biarlah kami menjadi batu. Nah, saat sekarang, tepat di atas puncak tersebut ada sebuah batu dan asal dari kedua orang tua anak merantau.